Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kompetensi pengasuhan orang tua dan realitas dinamika pengasuhan dalam keluarga. Pola asuh orang tua yaitu terdiri dari demokratif, otoriter, dan permisif. Nah, dari tiga itu apa saja ya? Yang pertama, demokratif. Demokratif yaitu menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab. Yaitu dalam pola asuh ini, orang tua dan anak membangun hubungan yang saling menghormati dan terbuka. Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi diri dan mengembangkan kemandirian, namun tetap memberikan arahan dan bimbingan yang diperlukan. Ciri-ciri pola asuh orang tua demokratif, yaitu ada 5 ciri-ciri tersebut. Yang pertama, komunikasi yang terbuka dan 2 arah. Komunikasi yang terbuka dan 2 arah, yaitu orang tua dan anak saling mendengarkan dengan seksama dan menghargai pendapat satu sama lain. Orang tua mendorong anak untuk mengungkapkan pendapat dan perasaannya, dan mereka juga terbuka untuk mendengarkan kritik dan saran dari anak. Nah, yang kedua ini aturan yang jelas dan konsisten, yaitu orang tua menetapkan aturan yang jelas dan konsisten untuk anak dan mereka menjelaskan alasan yang dibalik aturan tersebut. Orang tua juga konsisten dalam menerapkan aturan sehingga anak tahu apa yang diharapkan dari mereka. Nah, yang ketiga ini pendekatan yang suportif. Suportif yaitu orang tua memberikan dukungan dan dorongan kepada anak untuk mencapai potensi mereka. Orang tua membantu anak untuk belajar dan dari kesalahan mereka dan bangkit kembali dari kegagalan. Yang keempat yaitu kebebasan dengan tanggung jawab. Apa itu? Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk membuat pilihan dan mengambil keputusan sendiri. Namun orang tua juga mengajarkan anak tentang tanggung jawab yang datang dengan kebebasan tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu disiplin yang positif. Orang tua menggunakan disiplin yang positif untuk membantu anak belajar tentang perilaku yang baik dan buruk. Orang tua menghindari hukuman fisik dan verbal, dan mereka fokus pada konsekuensi yang logis dan alami. Otoriter yaitu adalah kontrol ketat dan ketergantungan. Pola asuh orang tua otoriter merupakan gaya pengasuhan yang ditandai dengan kontrol yang ketat dan tuntutan yang tinggi dari orang tua terhadap anak. Orang tua yang otoriter biasanya menetapkan aturan yang kaku dan tidak memberikan banyak ruang bagi anak untuk mengekspresikan diri atau untuk membuat pilihan sendiri. Sini ada ciri-ciri pola asuh orang tua otoriter. Yang pertama ada komunikasi yang sepihak. Orang tua berbicara kepada anak tetapi tidak mendengarkan mereka. Orang tua tidak menghargai pendapat atau perasaan anak. Kemudian yang kedua ada aturan yang kaku dan tidak fleksibel. Orang tua menetapkan aturan yang kaku dan tidak memberikan banyak ruang bagi anak untuk mengekspresikan diri atau membuat pilihan sendiri. Lalu yang ketiga ada hukuman yang keras. Contohnya yaitu orang tua sering menggunakan hukuman yang keras untuk mendisiplinkan anak, seperti hukuman fisik, teriakan, atau penghinaan. Lalu yang keempat ada pendekatan yang tidak suportif, yaitu orang tua tidak memberikan banyak dukungan dan dorongan kepada anak. Orang tua sering mengkritik dan membuat mereka merasa tidak mampu. Kemudian yang kelima, kurangnya kepercayaan. Orang tua tidak mempercayai anak untuk membuat keputusan sendiri. Orang tua selalu mengawasi anak dan mengendalikan setiap aspek kehidupan mereka. Selanjutnya ada permisif, yaitu kebebasan tanpa batasan. Nah, pola asuh orang tua permisif merupakan gaya pengasuhan yang ditandai dengan kebebasan yang diberikan orang tua kepada anak tanpa batasan yang jelas.
Orang tua yang permisif biasanya tidak menetapkan aturan atau ekspektasi yang tegas dan mereka memberikan anak banyak ruang untuk membuat pilihan mereka sendiri. Nah, di sini ada ciri-ciri pola asuh orang tua permisif. Yang pertama adalah kurangnya aturan dan ekspektasi. Contohnya, orang tua yang permisif tidak menetapkan aturan atau ekspektasi yang jelas untuk anak. Anak-anak dibiarkan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa banyak batasan atau panduan dari orang tua. Lalu yang kedua, ada kurangnya disiplin. Orang tua yang permisif jarang mendisiplinkan anak mereka, mungkin tidak yakin bahwa mendisiplinkan anak mereka secara efektif. Lalu yang ketiga, ada kurangnya keterlibatan orang tua. Orang tua yang permisif tidak terlibat secara aktif dalam kehidupan anak mereka. Mereka mungkin tidak menghabiskan banyak waktu bersama anak mereka, atau mereka mungkin tidak menunjukkan banyak minat dalam aktivitas anak mereka. Lalu yang keempat, ada kurangnya kontrol. Orang tua yang permisif tidak memiliki banyak kontrol atas anak mereka. Anak-anak dibiarkan untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan apa yang mereka inginkan, bahkan jika itu tidak aman ataupun tidak sehat. Selanjutnya ada kompetensi pengasuhan orang tua. Kompetensi pengasuhan orang tua mencakup serangkaian keterampilan pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk membimbing, merawat, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Kompetensi penting dalam pengasuhan orang tua yaitu keterampilan komunikasi, yang mana kemampuan ini berkomunikasi dengan anak secara efektif, baik dalam mendengarkan maupun menyampaikan pesan dengan jelas dan terbuka. Yang kedua, pemahaman perkembangan anak, yaitu mengetahui tahapan perkembangan anak dan kebutuhan mereka di setiap fase sehingga dapat memberikan dukungan yang sesuai. Yang ketiga yaitu keterampilan disiplin. Keterampilan disiplin ini mampu menetapkan batasan yang jelas dan konsisten serta mengelola perilaku anak dengan cara yang mendukung pertumbuhan positif. Nah, yang terakhir, empati dan pengertian. Ini mampu memahami perasaan dan perspektif anak serta meresponnya dengan penuh pengertian dan kepedulian. Selanjutnya ada penguatan diri dan pembangunan kepercayaan diri, yaitu memberikan dukungan dan dorongan yang diperlukan untuk membantu anak mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian. Nah, selanjutnya ada kemampuan pemecahan masalah, mendorong anak untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Selanjutnya ada kesehatan dan keamanan, memastikan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya gaya hidup sehat. Dan selanjutnya ada model perilaku positif, menjadi contoh yang baik bagi anak dalam hal nilai-nilai etika dan perilaku yang diinginkan. Yang terakhir, kolaborasi dengan pihak lain, berkomunikasi dan bekerja sama dengan guru, dokter, ataupun pihak lain yang terlibat dalam perkembangan anak. Kompetensi pengasuhan orang tua ini memiliki kompetensi pengasuhan yang kuat, tidak hanya penting untuk perkembangan anak, tetapi juga membantu membangun hubungan yang positif antara orang tua dan anak. Oke, selanjutnya di sini ada realitas dinamika pengasuhan dalam keluarga. Dinamika pengasuhan dalam keluarga mencakup berbagai faktor yang memengaruhi cara orang tua mendidik dan merawat anak-anak mereka. Realitas ini sangat bervariasi tergantung pada budaya, nilai-nilai, kepercayaan, situasi ekonomi, dan dinamika internal keluarga. Aspek yang mempengaruhi dinamika pengasuhan dalam keluarga.
yaitu ada budaya dan nilai-nilai keluarga. Budaya dan nilai-nilai yang dipegang oleh keluarga memainkan peran penting dan menentukan pendekatan pengasuhan. Misalnya, dalam beberapa budaya, otoritas orang tua sangat dihormati dan dianggap mutlak. Lalu sementara di budaya lain, pendekatan yang lebih demokratis dan partisipatif lebih umum. Kemudian ada struktur keluarga. Dinamika pengasuhan dan dapat dipengaruhi oleh struktur keluarga, seperti apakah keluarga tersebut terdiri dari orang tua tunggal, keluarga yang diadopsi, atau keluarga yang terdiri dari beberapa generasi. Situasi ekonomi. Faktor ekonomi termasuk akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal yang aman dapat mempengaruhi cara orang tua mendidik anak-anak mereka. Lalu ada kesehatan mental dan emosional orang tua. Kesehatan mental dan emosional orang tua memainkan peran penting dalam dinamika pengasuhan. Orang tua yang mengalami stres, kecemasan, atau depresi mungkin menghadapi tantangan tambahan dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Ada aspek yang memengaruhi dinamika pengasuhan dalam keluarga. Hubungan orang tua. Hubungan antara orang tua juga memengaruhi dinamika pengasuhan. Konflik atau ketegangan dalam hubungan orang tua dapat mempengaruhi konsistensi dan keberhasilan strategi pengasuhan. Lalu ada karakteristik anak. Setiap anak memiliki kebutuhan, kepribadian, dan gaya belajar yang unik yang memengaruhi cara mereka merespons sesuai dengan karakteristik anak mereka. Teknologi dan media sosial. Penggunaan teknologi dan media sosial dapat memengaruhi dinamika pengasuhan dengan memberikan akses kepada anak-anak dan pada informasi yang beragam dan memengaruhi interaksi keluarga. Peran dan tanggung jawab orang tua. Peran dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga juga memengaruhi dinamika pengasuhan. Orang tua yang bekerja mungkin menghadapi tantangan waktu dan perhatian yang berbeda dalam mendidik anak-anak mereka. Dinamika pengasuhan dalam keluarga merupakan proses yang kompleks dan terus berubah seiring waktu. Penting bagi orang tua untuk menyadari faktor-faktor ini dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga mereka. Mendukung satu sama lain dan membangun komunikasi yang terbuka dapat membantu keluarga menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam pengasuhan anak-anak. Jadi, kesimpulannya adalah pemahaman yang holistik tentang kompetensi pengasuhan orang tua dan realitas dinamika pengasuhan dalam keluarga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan anak-anak secara optimal. Dengan mengakui kompleksitas dan keragaman pengalaman keluarga, kita dapat lebih efektif dalam membantu orang tua dan anak-anak meraih potensi penuh mereka dalam konteks keluarga mereka. Beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil yaitu ada 4. 1. Keterhubungan kompetensi dan dinamika. Lalu yang kedua ada adaptabilitas. Yang ketiga ada kolaborasi dan dukungan. Dan yang keempat ada kesadaran dan pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semuanya.